Di video kali ini kita akan implementasikan Firebase Cloud Messaging atau biasa disingkat dengan FCM dengan lokal notifikasi. Untuk menggunakan lokal notifikasinya menggunakan plugin Flutter Local Notification. Silakan kalian siapkan dulu project Flutter-nya. Di sini saya sudah siapkan. Ada satu homepage yang dimana di dalamnya ada variable FCM token untuk mengambil nge-setup FCM tokennya. Dan ada juga untuk mengecek apakah aplikasi ini atau device ini subscribe ke topik tertentu di FCM-nya atau tidak. Dan nanti ditampilkan di sini untuk menampilkan teks tokennya, ada button untuk ngambil token, ada teks status terkait subscribe-nya, dan ada juga button untuk ngecek subscribe dan nge-unsubscribe. Di bagian root, selain home ada detail, nanti untuk menavigasi ke halaman detail dari notifikasi. Selanjutnya, kalian siapkan dulu project Firebase, bikin project Firebase baru. Nah, kalau sudah, tinggal dikonekkan ke Flutter. Tinggal diklik di sini, klik konekkan ke Flutter, dan sebagainya. Tapi untuk yang versi sekarang, lebih baik digunakan untuk melalui Flutter CLI. Terus nanti kalau sudah install Firebase CLI-nya, dikonekkan gitu. Dengan mengikuti referensi dari official Firebase dokumentasi atau bisa mengikuti di channel Flutter Deluxe di bagian playlist ada Flutter 3 X Firebase. Bisa mengikuti yang di sini dari awal. Nah, kalau sudah terinstall Firebase CLI-nya, bisa coba cek ke bagian terminal Firebase login untuk ngecek akun yang sedang login di lokal di sini terminalnya. Oke, di sini saya sudah login sebagai Drive Studio. Di bagian Firebase juga sudah login sebagai Drive Studio. Jadi sudah connect. Tinggal dikonekkan ke Firebase yang di sini. Saya sudah create project Firebase-nya, latihan Firebase. Tinggal konekkan ke situ. Di bagian terminal, tinggal menggunakan Flutter, Fire, Configure. Nanti akan nge-fetch ada project Firebase apa saja yang connect berdasarkan akun yang di sini. Di sini saya pilih project latihan Firebase, berarti di sini tinggal arahin pakai arrow button, latihan Firebase, enter. Di sini saya akan gunakan platform mobile saja, jadi Android iOS. Untuk macOS di space jadi uncomment, di uncheck maksudnya. Web jangan, Windows jangan, jadi cuma dua, Android dan iOS, tinggal di enter. Nanti tinggal tunggu otomatis konfigurasi ke masing-masing platform Android dan iOS. Kalau sudah selesai konfigurasi, nanti akan ada file Firebase option, kemudian ada juga firebase.json. Kalau di Android, di sini ada tambahan untuk JSON service-nya. Bisa cek dulu ke bagian browser, di bagian artikel Firebase dokumentasi, add Firebase to your Flutter app. Selanjutnya kita akan coba tambahkan untuk plugin core dari Firebase-nya, yaitu Firebase Core Copy, kemudian ke terminal, di sini Flutter Pub Add, pluginnya ditambahkan dulu. Kalau sudah, nanti Firebase option tidak lagi merah karena dia nge-importnya itu ke bagian Firebase Core. Selanjutnya di sini kita inisialis dulu untuk project Firebase-nya, copy, terus masuk ke bagian main.dart di method main di paling atas paste. Untuk await Firebase inisialisasinya diimport Firebase Core, await-nya dijadikan asynchronous untuk fungsi main, terus dijadikan di sini import untuk Firebase option, save. Selanjutnya ditambahkan plugin-plugin yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan plugin Cloud Messaging, jadi nambahkan Firebase Messaging atau kalian bisa merujuk ke bagian dokumentasi Firebase Cloud Messaging Setup for Client di bagian Framework Flutter. Scroll ke bawah di sini, Flutter Fabet Firebase Messaging copy ke bagian terminal, paste enter. Oke, sudah masuk. Lanjutkan di sini untuk akses registration token. Di sini khusus untuk iOS SDK yang sama dengan versi 10.4 atau yang lebih terbaru. Jadi harus setup untuk Advanced token. Setupnya bisa menggunakan ini pada saat inisialisasi FCM. Kemudian kalau untuk ngambil token berdasarkan FCM token atau token yang terhubung antara device dengan Firebase bisa menggunakan Firebase Messaging Instance Get Token. Untuk mencegah auto inisialisasi, kalau setupnya di iOS, di bagian info.list-nya, kalian bisa menambahkan kata kunci Firebase Messaging Auto Init Enable menjadikan no. Tapi kalau di
secara langsung ke VS Code ya. Jadi tidak melalui Xcode karena saya terbatas untuk Xcode, tidak ada MacBook-nya. Di iOS, runner info.please, kalian bisa tambahkan kata kuncinya yang tadi. Terus untuk yang no, di sini saya set menjadi false. Selanjutnya, kalau yang berada di Android bisa menggunakan tag ini di bagian Android manifest-nya. Sini di save dulu, kemudian ke Android manifest, di manifest Android FSRC main, scroll ke bawah, di sini ada meta tag. Nah, di sini di dalam tag application di bawah Flutter embedding kita paste, kita rapikan dulu. Oke, save. Jadi auto inisialisasinya di disablekan. Nah, kalau misalkan ingin re-enable FCM, jadi ingin mengaktifkan kembali auto initnya pada saat runtime, bisa menggunakan ini pada saat inisialisasi. Oke, ini kita copy dulu. Kemudian sekaligus kita bikin di lib folder config, terus bikin file fcm.dat untuk mengontrol data-data fcm-nya. .dat class fcm static init synchronous. Kita perjelas future void untuk tipenya, kemudian paste, import. Sebelum ngetes message, sebelum ngirimnya gitu, kita akan siapkan dulu untuk receive message, jadi menerima message. Untuk menerima message, di sini harus diperhatikan terkait state-state keadaan aplikasi, apakah dalam keadaan foreground, background, terminate, gitu. Contohnya, di sini kita akan coba running dulu ke aplikasinya. Oke, tampilan home-nya seperti ini. Nah, ini dalam keadaan state foreground. Nah, ini foreground. Aplikasi ketika dibuka dan sedang digunakan. Tapi kalau kita minimize dan kalau cek ke stack aplikasi masih ada, ini dalam keadaan posisi background. Kalau aplikasinya di close, seperti ini, dan tidak ada aplikasi berjalan, dia dalam keadaan state terminate aplikasinya karena sudah di close. Oke, pahami dulu sampai situ. Selanjutnya, pada saat inisialisasi, kita juga akan melakukan request permission. Di sini boleh copy. Sebetulnya untuk ini nilai default, jadi nanti kita bisa persingkat menjadi kosongkan. Ini boleh di copy dulu. Kemudian ke code-nya. Di kelas RCM, init, di sini. Atau boleh bikin fungsi baru, nggak masalah. Kalau misalkan langsung juga nggak masalah sebetulnya. Jadi kita melakukan izin dulu. Seperti ini. Final, setting. Untuk data-data request permission-nya ini udah jadi default, jadi kita hapus saja, kosongkan seperti ini. Oke, jadi sudah minta izin. Kemudian untuk menjalankan initnya, kita pasangkan di bagian main fcm.init. Seperti ini, await. Oke, save, kembali ke fcm. Oke, sudah minta izin. Selanjutnya, di sini, kalau misalkan ketika izinnya ditolak dan lain sebagainya, kalian bisa cek kalau settingnya tidak diotorisasi, kemudian melakukan kembali request. Kalau sudah dilanjutkan gitu. Untuk message handling, di sini untuk keadaan ketika dapat respon notif atau dapat message dari Firebase, keadaannya tergantung state-nya ya. Kan ada state foreground, background, dan terminate. Sini untuk yang versi foreground, kita bisa copy. Kemudian kita bikin fungsi terpisah dulu di sini. Nah, seperti ini. Kalau ingin misalkan menampilkan custom notif, karena di FCM itu uh, sudah ada default notifikasinya gitu. Jadi tanpa kita setup lokal notifikasi juga sudah ada. Hanya saja untuk foreground, di sini kita harus setup manual. Karena FCM itu tidak menyediakan untuk state foreground notifnya, hanya menyediakan versi background dan terminate gitu. Makanya di sini harus setup untuk bagian custom notif. Untuk message-nya kita bisa singkat aja di sini untuk yang foreground. Seperti ini, jadikan print-nya pakai log saja, log dari Dart Developer. Foreground dipanggil di init. Jadi di sini foreground, for underscore ya, karena private, foreground handler. Selanjutnya untuk
ketika di keadaan background. Nah, karena keadaan background ini fungsinya itu, dan ini nih, yaitu harus bertipe top level function, yang mana deklarasi fungsinya itu harus di luar sebuah kelas dan sifatnya global. Jadi di sini copy dulu di file FCM, bukan di dalam FCM kelasnya, tapi di luarnya. Tapi di file yang sama. Oke, ini kita hapus background log. Oke, seperti ini. Untuk menjalankannya, yaitu yang di sini Firebase on background message. Copy. Nah, kalau sekarang kita bisa bikin fungsi pemanggilannya di dalam kelas FCM static untuk background handler. Nah, seperti ini. Oke, panggil di init background handler. Nah, untuk ngehandle keadaan state di terminate-nya, di bagian test message ada contoh penggunaannya. Scroll lagi ke bawah, di sini ada handling interaction, yaitu pada bagian initial message. Ini untuk keadaan terminate state. Terus ada lagi terkait handle interaksi, tapi bukan terminate ya di sini. Dia dalam posisi background ataupun foreground, yaitu menggunakan on message open app, yaitu ketika misalkan user ngeklik notifikasi terus ingin melakukan aksi apa. Nah, itu di bagian on message open app. Tapi state-nya background dan foreground. Nah, kalau yang get initial message, state-nya khusus yang terminate. Nah, ini kalian bisa copy, bikin fungsi keadaan terminate-nya. Untuk terminate, kita kasih namanya initial message. Jadikan public, karena eksekusinya bukan di init, beda lagi. Pasti seperti ini, jadikan asynchronous. Kemudian kita cek dulu kalau ada initial message-nya tidak sama dengan null. Nah, di sini melakukan handle message kayak gitu. Dan pemanggilannya bukan di init ya. Kalau di init nanti ada beberapa kasus, beberapa code, contohnya seperti navigator, itu tidak bisa dijalankan karena navigatornya ingin mengakses navigator, tapi ternyata navigatornya belum di-set ke material app, makanya tidak bisa di main. Jadi untuk initial message kita panggilnya itu di bagian initial material app, di sini jadikan stateful. Kemudian di bagian init state, panggil fcm dot initial message. Nah, seperti ini. Baru nanti handle message-nya akan berjalan gitu. Kalau hanya sekedar menerima message, aman di bagian apa namanya? Di bagian init nggak masalah. Tapi ketika handle navigator tidak bisa. Kalau khusus initial message ya. Selanjutnya kalau yang satu lagi on message open app di sini kita bungkus menggunakan fungsi static underscore listen open notif. Jadi ketika handle notifnya gitu. Kemudian handle message. Untuk handle message, tipenya itu di sini adalah ini ya, remote message on data. Copy kita jadikan global void function on data, hapus kurung awal message, nama fungsinya underscore handle message. Oke. Nah, di sini baru melakukan handle message. Untuk isinya misalkan melakukan navigasi dan lain sebagainya. Kita ambil dulu misalkan datanya, data atau payloadnya di sini message.data. Nah, untuk listen open notif di sini boleh kita panggilnya di awal di init. Kita coba running. Untuk test message bisa coba cek ke project setting dulu di project Firebase-nya. Kemudian di bagian cloud messaging. Di sini untuk ngetes atau ngirim message, kalau dari sisi server, ada dua cara. Cara legacy dan cara yang baru yaitu V1. Kalau yang legacy, di sini sudah deprecated, jadi kedepannya bakal dihapus. Jadi untuk sekarang, langsung aja pakai yang versi terbarunya. Untuk menjalankan test message dari Firebase, bisa masuk ke bagian run, ada messaging. Di bagian messaging, di sini ada contoh yang pernah saya gunakan,
Di sini terus untuk mulai tes baru bisa menggunakan new campaign, pilih yang tipenya notifikasi. Terus set di sini title-nya apa, terus di sini untuk bodinya apa. Terus nanti dikirim title, kemudian body, send test message. Di sini menggunakan token. Tokennya silakan disiapkan dulu karena kan udah di set juga di sini tokennya. Terus nanti kalau untuk spesifiknya di sini ada berdasarkan target aplikasinya, aplikasi mengirim ke semua device yang menginstal aplikasi tersebut. Jadi sini pilih ada select app-nya dan lain sebagainya. Terus ada juga yang lewat topik. Terus ada juga yang tipenya schedule. Misalkan topik bla bla bla, next schedule-nya, terus ada event-nya apa. Kalau misalkan ada event kan opsional. Nah, di sini datanya itu dalam bentuk payload. Jadi kalau misalkan ingin mengkonekkan dengan lokal notif yang lain selain default FCM, nah data ini adalah konsepnya sama kayak payload. Kalau di Android ada khusus terkait notification channel, jadi kata kunci channel ID-nya apa di sini. Untuk pengaturan expire notifikasi, terus di-review, nanti dikirim. Hanya saja di sini sepengalaman saya menggunakan tes notifikasi lewat Firebase. Kadang sampai, kadang tidak. Kalaupun sampai, kadang itu pun sampainya lama gitu. Makanya di sini kita akan gunakan lewat kirim dari server, tapi servernya kita akan gunakan Postman untuk ngirim API-nya. Jadi tidak benar-benar server kayak backend Python, Node.js, Go, dan sebagainya. Enggak, menggunakan Postman. Nah, silakan kalian buka ke bagian flutter-deluxe.page.dev, ke bagian dokumentasi, ada sampel, kemudian notifikasi, dan resource. Di sini download dulu untuk Postman collection-nya, terus install Postman kalau belum install Postman-nya, terus tinggal dibuka Postman-nya. Nah, terus selanjutnya ekstrak dulu hasil download-nya yang Postman collection tadi. Ekstrak di sini, ekstrak all, open. Nah, di sini kita buka ke Postman, import, kita drag ke Postman. Nah, sudah ada di sini. Di setup dulu untuk variabelnya, di sini ada variabel untuk akses token dan Firebase project. Untuk ambil project ID, bisa ke project Firebase project setting. Kemudian di sini ada project ID. Di copy ke Postman, di bagian current value, replace. Kemudian di save. Untuk akses token, di sini akan selalu berubah-ubah tergantung pada durasinya ya. Jadi harus selalu dicek. Bisa ke flutter-deluxe.page.dev, kemudian ke Firebase Cloud Messaging atau FCM. Untuk ambil akses token, di sini buka linknya, buka tab baru. Terus copy untuk yang link ini, input your own scope. Jadi di link ini ada input own scope, paste, link yang baru di copy, authorize API. Kalau sudah login ke akun Firebase-nya, tinggal di allow. Kemudian di sini ada exchange authorization code for token. Klik, nanti kalian dapat akses token. Kalau akses tokennya nanti sudah expire, ketika coba tes kirim notifikasi, bisa coba di refresh token. Atau mengulangi proses dari mulai out, login kembali dari awalnya gitu. Ini copy ke Postman, current value akses tokennya. Untuk cara-cara ngirim token, bisa cek ke bagian dokumentasi Firebase. Di sini ada migrate to HTTP. Ada contoh penggunaannya di sini untuk yang versi yang legacy dan ada juga yang versi HTTP baru yang V1 itu. Di sini untuk endpoint-nya, terus scroll ke bawah ada otorisasi yang baru menggunakan Bearer token. Makanya di sini saya udah set sedemikian rupa untuk otorisasi menggunakan Bearer token dan diarahkan ke akses token variable. Terus untuk bodinya, di sini untuk contoh-contohnya bisa cek juga untuk sampel di bagian dokumentasinya. Terkait dokumentasi ada yang berbeda terkait legacy dan versi yang terbaru. Untuk yang versi terbaru, contohnya di sini untuk ngirim lewat topik. Topiknya apa, notifikasi title dan body, terus ini data atau payloadnya. Terus di sini kalau yang bentuk nested JSON. Kalau yang dulu legacy masih membolehkan. Tapi yang kalau sekarang langsung direct type objek itu tidak bisa. Harus dalam di JSON encode-kan dulu. Jadi semuanya bertipe string. Makanya tipenya itu nanti ketika ada data map string-string, bukan lagi map string dynamic.
Terus di sini selanjutnya ada yang juga dalam bentuk token. Kalau bentuk token mirip kayak topik, tapi kalau token langsung token dan data tokennya apa. Kayak gitu. Sip. Bisa juga cek langsung ke bagian Postman. Di sini ada contohnya. Ada dua contoh kalau yang di token. Di sini yang versi default notifikasi FCM dan juga yang custom notifikasi. Yang bawahnya di nonaktifkan dulu karena yang ini custom. Aktifkan kembali yang bagian atasnya di sini. Oke, kita harus ambil tokennya dulu. Cara ambil tokennya harus set dulu di bagian homepage. Di sini ada get FCM token, Firebase messaging dot instance dot get token, kemudian final FCM token atau token dulu, sama dengan await, asynchronous, set ke variable lokal FCM token sama dengan token, kemudian set state. Tapi kalau ternyata tokennya null, kita set strip. Seperti ini. Save. Nah, sekarang kita coba di sini kan ketika di initial FCM meminta izin request permission-nya dulu, kita allow-kan. Nah, terus di sini di variable token kita get dulu di bagian buttonnya muncul. Di sini kita copy, select all, copy ke Postman. Oke, di sini kita pastekan. Jadi ngirim notifnya hanya ke device ini saja karena lewat token. Yang token wajib juga diupdate. Samakan. Paste. Ini untuk kebutuhan nanti. Terus sekarang fokus di yang atasnya di sini. Ada message menuju ke token ini. Jadi hanya device yang ini saja muncul notifnya. Notifikasi ada title, ada body, terus ada datanya. Datanya tergantung di sini ya, custom ya, bebas. Oke, save. Kita coba send. Nah, ketika di send, cek ke bagian console project-nya. Kalau dari permission, di sini muncul authorization statusnya authorize, tapi nggak ada keadaan status yang lain ya. Kalau cek ke bagian sini, notifnya nggak muncul. Karena untuk notif default FCM itu hanya berlaku untuk dalam keadaan terminate ataupun dalam keadaan background. Sekarang keadaannya foreground, makanya tidak muncul. Nah, di sini setelah saya tunggu beberapa saat, kalau di konsol muncul ada message foreground. Jadi kalau message-nya sampai, hanya saja notif default-nya tidak ditampilkan gitu. Karena tidak support untuk versi foreground-nya. Untuk keadaan state foreground-nya. Nah, sekarang coba diminimaliskan dulu. Terus kirim lagi notifnya. Send. Sudah terkirim ya, 200 oke. Kalau cek ke konsol, muncul background, berarti sudah keterima message-nya. Dan kalau cek ke emulator, di sini sudah muncul notifnya. Ikonnya icon default, Flutter, nama aplikasi, tentunya sekarang, title, dan bodinya. Jadi sudah sesuai yang dikirim lewat Postman. Kalau diklik akan ngebuka aplikasi. Nah, sekarang coba state-nya itu terminate, aplikasinya di close. Kalau dibuka lagi di sini, di start aplikasinya tidak ada aplikasi. Kalau kita kirim lagi lewat Postman, send, berhasil dikirim, kita cek aplikasi, muncul notifnya. Karena default FCM itu support untuk terminate dan background, jadi muncul. Kalau foreground tidak muncul. Nah, kalau ketika terminate di sini nggak bisa muncul ya di konsol karena sudah terputus ketika di close koneksinya. Nah, gimana caranya ketika muncul notif ketika diklik mengarahkan ke halaman tertentu, misalkan ke halaman detail. Nah, kalian bisa cek ke kelas FCM, kemudian di handle message. Nah, di sini bisa lakukan pengecekan, tapi menyesuaikan dengan data message yang dikirim lewat notifikasi. Contohnya yang dikirim data ada navigate to. Di sini kita edit dulu jadi navigate underscore to. Yang bawah juga edit jadi navigate underscore to. Navigate underscore to ya. Navigate underscore to. Nggak ada S, detail aja. Terus di sini juga sama detail. Oke, di save dulu. Nah, jadi kalau detail, kita cek kalau ada kata kunci navigate to di data. Cara ngeceknya, data.containkey navigate underscore to. Kalau ada kata kunci ini, kita melakukan navigasi. Untuk navigasinya menggunakan navigator key di bagian main. Bikin variable global, final, navigator key sama dengan tipenya global key. Untuk state-nya navigator state.
Tempelkan di bagian material app, navigator key, save, kemudian di FCM-nya tinggal digunakan navigator key, .current state, .push name. Routing name-nya ambil dari data dengan kata kunci navigate to. Kalau misalkan ada argumen, ya tinggal dikirimkan. Save. Oke. Nah, sekarang tinggal di restart. Oke, biar muncul notifnya, kita ubah ke dalam keadaan background. Kemudian kirim notifikasi lewat Postman-nya lagi. Send. Terkirim 200, kita cek ke aplikasi. Sudah muncul ya di sini. Dan kalau cek juga ke konsol background. Nah, kalau kita klik di notifnya, klik akan diarahkan ke halaman detail. Jadi ini sudah berfungsi untuk navigatornya. Tapi kalau kita tidak kirim navigatornya, misalkan di sini kita komen, save, kemudian send. Di sini harus berupa ini dulu ya, background dulu. Send. Muncul notif. Kalau kita klik, hanya menampilkan home, tidak di navigasi, karena tidak mengandung kata kunci navigate. Oke, kita aktifkan lagi. Save. Nah, sekarang gimana caranya menampilkan notifikasi dalam keadaan foreground? Karena FCM tidak menyediakan, maka kita harus membuat versi lokal notif tersendiri. Pilihannya, saya sarankan ada dua, Flutter Local Notification Plugin atau Awesome Notification Plugin. Kalian bisa cek ke web flutterdeluxe.page.dev. Ke bagian sampel notifikasi ada Local Notifikasi dan Awesome Notifikasi. Tinggal ditiru aja. Di sini kita akan pilih Flutter Local Notifikasi. Daftarkan dulu package-nya di sini ke bagian PubSpec YAML. Save. Kemudian kita lakukan setup dulu. Setupnya di sini hanya ada untuk yang iOS di bagian app delegate. Copy importnya. App delegate ya, iOS runner app delegate. Di sini paste. Terus yang satu lagi di sini yang di highlight. Copy. Paste. Save. Untuk sampel code-nya di sini copy semua. Bikin file baru di config. Kasih nama local notif.dat. Paste. Oke, sudah ya. Tinggal di save. Selanjutnya, di main, diinisialkan dulu. Await local notif.init. Oke, kita tunggu di sini karena masih loading. Kita import. Oke, save. Di FCM, kita bikin fungsi global void underscore show notif atau show custom notif. Tunggu awal. Di sini show custom notif kita kirim message-nya. Remote message local notif dot show notif. Untuk ID integer, kalian bisa coba dari message ini data hashcode. Tapi dalam beberapa kasus tertentu, data hashcode ini bisa berbeda antara data variabel yang lain. Ada juga yang data variabelnya beda, tapi nilai hashcode-nya sama. Kalau misalkan ternyata ada kasus seperti itu, di kemudian hari muncul isunya, kalian bisa coba generate code. Tapi yang harus generate-nya itu bertipe integer. Selanjutnya, untuk yang title, kita ambil dari message.notification.title. Atau sebelum menampilkan notif, kita cek dulu. Kalau message ini mengandung notification, message.notification tidak sama dengan null, tampilkan local notif. Message notification.title. Untuk bodinya,
Terus di sini untuk payload-nya, message, notification, payload. Payload itu dari data. Sorry, bukan notification, message, data. Karena data ini dia tipenya adalah map string dynamic, ke bacanya ya, tapi yang harusnya itu dia map string-string sih, karena ada aturan baru di v1-nya. Terus kalau payload ini string, makanya dari map ini kita akan ubah menjadi string menggunakan JSON encode seperti ini. Jadi nanti kalau ingin menggunakan payload, harus diekstrak dulu JSON encode-nya, jadi di decode dulu. Oke, save. So, custom notif kita panggil di bagian foreground. Di sini ada pengecekan message do notification tidak sama dengan null. Kan udah dibikin di bagian show custom notif, jadi nggak perlu lagi dibikin pengecekan, langsung aja show custom notif. Kirimkan data message-nya. Ada yang lupa di sini, yaitu terkait icon di Android-nya. Di folder Android, klik kanan, Open in Android Studio. Tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai, karena mempengaruhi cara kita mengakses project-nya. Kita buka ke folder app. Di sini ada res, klik kanan, New, Image Asset. Kita pilih icon type-nya Notification Icon. Untuk namanya IC Notif. Pilih aset type-nya Image. Ke direktori penyimpanan untuk icon notifnya di sini. Pilih OK. Next. Finish. Bisa cek ke bagian drawable, ada IC notif sudah di-generate. Untuk masing-masing resolusi. Boleh di-minimize, boleh di-close. Nah, sekarang kita running. Oke, di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita bisa coba cek langsung di sini kirim, send. Kita lihat, nah di sini udah muncul ya, dalam keadaan state foreground muncul notif. Nah, yang muncul notifnya bukan lagi default, melainkan notif custom. Yang ikonnya udah kita set di Android Studio yang custom. Terus di sini untuk nama aplikasi, waktu, title, body. Udah muncul ya. Dan ini kalau kita klik, nah dia mengarahkan ke halaman detail. Untuk penjelasan detail terkait local notif, kalian bisa cek video-video sebelumnya terkait Flutter local notification. Nah, sekarang gimana kalau kita kirim lewat background? Yang munculnya itu default FCM notifnya. Yang custom tidak muncul. Kalau ingin diterapkan juga custom untuk yang background, bisa diterapkan di FCM bagian background. Itu di sini. Firebase masih background handler. So, custom notif. Kirimkan message-nya. Save. Kita restart dulu. Kemudian kita coba minimize. Kirim lewat Postman lagi. Send. 200 terkirim. Cek aplikasi. Sudah muncul ya. Nah, di sini ketika posisi background, notifikasinya di grup, tapi ada dua. Di sini tergantung dari device-nya. Ada device yang menggabungkan secara otomatis, ada yang dipisahkan. Di aplikasi Flutter Local Notif FCM, ada dua notif. Notif custom dan notif default. Jadi kedua-duanya jalan di sini. Buka lagi yang ini detail juga. Jadi kedua-duanya jalan. Untuk yang default dan juga yang custom. Nah, sekarang kita coba ketika dalam keadaan terminate. Close. Kirim. Notif. Minimize. Nah, cek. Di sini ketika dalam keadaan terminate juga, munculnya ada dua. Jadi ketika kita mengimplementasikan show custom notif di bagian background, show custom notif juga akan diimplementasikan dalam keadaan terminate selain dalam keadaan background. Jadi muncul juga gitu dalam keadaan terminate. Kalau misalkan yang defaultnya kita ingin nonaktifkan, tidak ada cara secara spesifik dalam fungsi plugin instance untuk menonaktifkan default. Yang saat ini saya temukan caranya itu dengan menonaktifkan kata kunci notifikasi jangan dikirim. Di bawahnya saya sudah siapkan yang tanpa menggunakan notif, jadi ini kita komen yang atas, aktifkan yang bawah. Nah, di sini notifnya tidak dikirim. Lalu nanti gimana cara kita menampilkan notifnya? Cara menampilkan notifnya, si data notif title dan bodinya itu kita masukkan ke bagian data. Di sini ada notif title, ada notif body. Kayak gitu.
Oke, save. Nah, sekarang kalau dikirim, si notifnya nggak bakal muncul karena tidak mengandung notifikasi. Karena kan untuk menampilkan notif itu di bagian FCM, sebelumnya di sini, kita akan cek dulu apakah notifikasinya ada atau tidak. Karena notifikasi atau kata kunci notifikasi tidak ada, ya nggak bakal muncul. Oleh karenanya, kondisinya kita ubah. Di sini kita copy, komen, atau boleh diduplikat sebetulnya. Cara ngeceknya dirubah. Jadi, kalau dalam data mengandung kata kunci notif title, maka menampilkan notif. Kalau tidak mengandung notif title, tidak perlu ditampilkan notif. Seperti itu. Dan di sini data untuk menampilkan title dan bodenya berubah bukan dari message notification, tapi message data dengan kata kunci notif title, dan di bagian body data notif body. Kalau untuk yang payload, langsung aja dari message datanya. Save. Ini untuk yang custom. Sekarang kita coba refresh. Oke, sekarang kita coba dari state foreground. Kirim, terkirim. Cek di sini muncul ya. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita coba keadaan di background. Kirim lagi, send. Muncul, ini dalam keadaan background. Nah, sekarang aplikasinya di close. Dalam keadaan terminate. Kita kirim lagi, send, terkirim, cek ke aplikasi. Nah, muncul juga dalam keadaan terminate. Jadi sekarang sudah implementasi mengganti default notif menjadi custom notif untuk ketiga state foreground, background, dan terminate. Kita coba jalankan lagi untuk ngecek navigatornya. Saya notif muncul, kalau kita klik diarahkan ke halaman detail, aman. Dalam posisi background, kirim notif, cek, muncul. Kalau kita klik dari arah background muncul ke halaman detail, back. Oke, sekarang kita close aplikasinya. Kirim notif, send, cek, muncul notif. Kalau kita klik, munculnya halaman home. Tidak dinavigasikan ke halaman detail. Oke, nah karena navigasinya itu di sini terkait message, kita perlu implementasikan handling message untuk yang local notif pada bagian initial message, yaitu ketika terminate di sini. Jadi untuk initial message-nya, kita harus eksekusi juga di bagian init state-nya, selain yang FCM. Jadi di sini local notif dot initial message. Save. Sekarang kita running. Sudah muncul. Sekarang kita close. Kita coba tes notifikasi dalam keadaan terminate. Muncul notif. Kalau sekarang kita klik, nah berhasil diarahkan ke halaman detail. Sekarang kita cek notifikasi untuk yang tipenya subscribe. Di sini kita implementasikan dulu untuk yang di data lokal untuk mengetahui apakah sudah subscribe atau belum di homepage. Di sini kalau misalkan dicek dulu, kalau aplikasinya ini kan false ya, berarti belum subscribe. Nah, kalau belum subscribe, ketika diklik subscribe, kita akan melakukan subscribe. Firebase messaging instance.subscribe to topic. Sorry, di sini implementasinya di bagian else. Jadi kalau ternyata belum subscribe, kita subscribe ke topiknya, nama topiknya adalah info. Tapi kalau misalkan sudah subscribe, maka di sini di unsubscribe, kita gunakan fungsi unsubscribe ke info. Tipenya di sini adalah future, jadi kita harus tunggu dulu await, asynchronous. Nah, setelahnya kita update nilai dari is subscribe to topic info di sini menjadi false. Bawahnya di sini menjadi true. Terus paling bawah set state. Save, kita restart. Oke, sudah diupdate. Kita cek ke Postman sambil lihat aplikasinya di sini. Pilihannya di sini untuk yang send topic ya.
Untuk topiknya di bagian body di sini cek untuk topik info. Sini info topik Firebase untuk title, terus body. Nah di sini karena kita udah ganti implementasinya itu menggunakan custom data notif kayak gini, jadi boleh di copy semua yang sebelumnya ke topik. Di sini komen, enter bawahnya. Nah terus di sini untuk token ganti jadi topik. Topik, nilai datanya, info. Data, nah di sini edit topik info, bodinya misalkan from postman, navigate to detail, atau boleh tanpa navigate. Jadi cuman tampil notif saja. Save. Sekarang kita coba send. Nah, di sini tidak muncul ya. Karena subscribe-nya itu false. Nah, sekarang kita coba subscribe. Kalau kita klik subscribe, dia menjadi true. Kalau kita kirim lagi send, nah di sini muncul notifnya. Topik info from postman. Kalau kita klik di halaman homepage lagi. Kita jadikan unsubscribe false. Nah, karena false, ketika kita send, tidak muncul. Kalau dari push notifnya terkirimnya itu ke topik info. Tapi karena device-nya tidak menerima topik info, jadi tidak muncul notifikasinya. Oke, seperti itu mungkin terkait implementasi FCM, Firebase Cloud Messaging, dan lokal notifikasi menggunakan Flutter Local Notification Plugin. Sampai ketemu di next video.